Shalom saudara, dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ketiga diceritakan kehidupan Nuh di dalam bahtera. Selama air turun pastilah sulit dengan banyaknya binatang yang juga tinggal di dalamnya. Namun satu hal yang indah dicatat adalah Allah mengingat Nuh. Alkitab mencatat Allah mengingat juga tokoh-tokoh yang lain yang saat mereka menemui masalah Allah membantu mereka. Kita mungkin pernah merasa dilupakan oleh orang lain, namun Allah tidak pernah melupakan kita. Dia akan selalu mengingat dan selalu membantu kita. Selayaknya yang dialami Nuh selama di dalam bahtera, tidak bisa kemana-mana. Demikian pula yang kita alami di hari-hari ini di masa lockdown dan social distancing. Kita di rumah terus dan pemerintah menghimbau kita untuk tetap tinggal di rumah. Kemungkinan bahwa seluruh dunia akan tertular penyakit COVID-19 bisa saja menjadi kenyataan. Kita mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Di beberapa bagian dunia ada gempa bumi dan bencana kelaparan. Banyak orang kehilangan iman. Kita dikelilingi oleh pengkhianat dan kebencian. Nabi-nabi palsu bermunculan dan menjanjikan harapan-harapan yang tak kunjung dapat dipenuhinya. Segala sesuatu di sekitar kita menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Dalam konteks yang demikian, Tuhan Yesus membuat rujukannya yang satu-satunya kepada kisah Nuh. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Yang menjadi pokok keprihatinan Yesus di situ ialah akhir zaman. Menurut Tuhan Yesus, orang-orang akan terus berbuat seperti biasa tanpa menyadari kedatangan hukuman ilahi. Mereka berkata, tak terjadi atas kita. Pada zaman Nuh, mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dan Tuhan Yesus menasihatkan para pendengarnya, berjaga-jagalah karena Tuhanmu akan datang. Hendaklah cerita air bah itu menjadi peringatan bagi kita untuk menanggapi Allah dan firman-Nya secara serius. Kisah Nuh bukan cerita anak-anak, meskipun sering diperagakan secara lucu di sekolah minggu. Yang disinggung di dalamnya ada tentang sejarah dunia, penghukuman dunia, destinasi, tujuan yang sudah ditetapkan dari semula, dan keselamatan dunia. Setelah Nuh menerima perintah Tuhan dan membangun bahtera hidup selama berhari-hari, selama Tuhan menggunakan air bah untuk menghancurkan dunia, seluruh keluarga yang terdiri dari 8 orang selamat. Selain keluarga Nuh yang terdiri dari 8 orang, seluruh umat manusia dihancurkan dan seluruh makhluk di bumi dihancurkan. Kepada Nuh, Tuhan memberikan berkat dan mengatakan beberapa hal kepadanya dan anak-anaknya. Hal-hal inilah yang Tuhan berikan kepadanya dan juga merupakan berkat Tuhan baginya. Karena segala sesuatu yang sudah dilakukan, Tuhan memberkatinya. Mungkin bagi manusia zaman sekarang, apa yang Nuh lakukan tidak layak bahkan disebut-sebut. Bahkan sebagian orang mungkin mengira Nuh tidak melakukan apa-apa. Tuhan telah memutuskan untuk mempertahankan hidupnya, jadi ia pasti bertahan hidup. Kelangsungan hidupnya bukan karena dirinya. Inilah yang Tuhan inginkan untuk terjadi karena manusia itu pasif. Namun bukan itu yang telah Tuhan pikirkan. Bagi Tuhan, tidak soal seorang itu besar atau kecil, penting atau tidak penting dianggapnya. Selama mereka dapat mendengarkan Tuhan, mentaati perintahnya, melakukan apa yang ia percayakan, dan dapat bekerja dengan pekerjaan kehendaknya dan rencananya, sehingga kehendak dan rencananya dapat diselesaikan dengan lancar, maka perilaku tersebut layak untuk diingat oleh Tuhan dan layak untuk menerima berkatnya. Tuhan menghargai orang-orang yang semacam itu, dan ia menghargai tindakan cinta dan kasih sayang mereka kepada Tuhan. Inilah sikap Tuhan. Jadi mengapa Tuhan memberkati Nuh? Karena inilah cara Tuhan memperlakukan tindakan dan ketaatan manusia semacam itu seperti Nuh. Kita harus ingat bahwa Allah selalu menyatakan kebenarannya melalui peristiwa dan interpretasi. Siapakah yang tadi dapat menduga bahwa ada makna di balik wabah dunia COVID-19? Di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah mengingat Nuh. Ini tidak berarti bahwa tadinya Allah lupa kepada Nuh.
Mengingat artinya bahwa Allah melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa Ia ingat. Ia lalu melakukan dengan memberikan angin. Mengapa Allah mengingat Nuh? Kembali dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan di zamannya Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Yang terpenting kita harus tahu bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kalau dalam hidup saudara, saudara merasa bahwa Allah lupa kepada saudara karena mungkin doa saudara tidak dijawab atau karena penderitaan yang terus menerus dan sebagainya, maka ingatlah bahwa sebetulnya Allah tetap ingat kepada saudara. Dalam Lukas pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-7 berbunyi, "Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16 berbunyi, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, Aku tidak akan melupakan engkau." Mari kita lihat tindakan Nuh. Saat Nuh sudah melihat bahwa kondisi mulai membaik, demikian keadaan saat ini, COVID-19 sudah akan selesai. Sekarang kita masuk ke dalam sesi new normal. Nah, yang pertama bahwa Nuh mencari tahu apakah bumi sudah kering atau belum. Ini ia lakukan dengan cara melepaskan burung gagak. Di Kejadian pasal 8 ayat yang ke-7. Ini burung pemakan daging, dan 3 kali melepaskan burung merpati. Yang pertama melepaskan merpati di Kejadian pasal 8 ayat 8 sampai 9, tetapi burung ini kembali lagi. Yang kedua, melepaskan merpati kembali, dan burung ini kembali dengan daun zaitun. Dan yang ketiga, melepaskan kembali burung merpati. Kejadian pasal 8 ayat 12. Burung ini tidak kembali, jelas bahwa bumi sudah kering, sebagian tidak. Sehingga merpati itu tidak kembali. Dari semua ini terlihat dengan jelas bahwa Nuh juga menggunakan akal budinya atau otaknya untuk mengetahui apakah bumi sudah kering atau belum. Demikian saat ini, setelah masa new normal, bertindaklah seperti yang Nuh lakukan untuk memastikan keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Sesungguhnya ibadah bukan sekedar di gedung gereja, tapi pujian penyembahan bukan terpusat dari bagus atau tidaknya alat musik, dari siapa yang memimpinnya. Tapi ibadah sesungguhnya sedang Tuhan ajarkan sekarang, bahwa Tuhan juga hadir di rumah saudara masing-masing. Tapi bicara hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, enak dan tidaknya, serta nyaman dan tidaknya, jangan dipengaruhi oleh sebatas gedung gereja atau fasilitasnya, tapi kembali kepada hati. Dimanapun saudara berada, kalau memang saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara bisa beribadah. Itulah hebatnya pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saudara di saat-saat ini. Sekali lagi, ibadah itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Jangan percaya pada ajaran populer zaman now yang menganggap penggunaan otak itu bertentangan dengan iman. Tidak salah kalau saudara menggunakan otak atau hikmat saudara. Yang salah adalah kalau saudara bersandar kepada otak saudara. Pakailah hikmat Tuhan, dan untuk menjaga setiap hikmat Tuhan diperlukan tuntunan dan dijalankan dengan menggunakan akal budi atau otak kita saudara. Mendapat hikmat Tuhan tetapi tidak punya kepandaian juga tidak akan tercapai goalnya Tuhan. Yang kedua, Nuh tetap ada di dalam bahtera sampai Tuhan berfirman kepada Nuh. Padahal dalam Keluaran pasal 8:12, merpati tidak kembali. Jadi dianggapnya bumi sudah kering, sekalipun belum kering total. Tetapi di ayat yang ke-13, Nuh melihat bahwa bumi sudah kering. Bahkan di dalam ayat yang 14 dikatakan bahwa bumi sudah kering. Tetapi Nuh baru keluar pada saat di ayat 18, yaitu setelah Tuhan menyuruhnya keluar. Bagaimana dengan sikap saudara? Banyak orang yang hidup merasa dipakai Tuhan, tetapi lupa dengan ketaatan akan firman Tuhan. Di zaman now,
Sebaiknya saudara taati para pemimpin rohani saudara, karena mereka yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, juga untuk mendidik saudara. Contoh orang yang bertindak tanpa firman Tuhan adalah Abraham menikah dengan Hagar. Yang kedua, Musa membunuh orang Mesir. Yang ketiga, Nuh membuat mezbah dan memberikan persembahan. Nuh tahu haram dan tidak haram karena pasti Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh. Yang kedua, adanya binatang yang haram menunjukkan bahwa Tuhan tidak menerima seadanya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena itu berhati-hatilah pada saat memberi persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur Nuh karena terbebas dari air bah bukan hanya di bibir saja, tetapi Nuh mewujudkannya dengan memberi persembahan kepada Tuhan yang tidak haram. Bagaimana saat ini saudara menunjukkan persembahan saudara, ucapan syukur Anda kepada Tuhan? Setelah air bah surut, hal yang pertama dilakukan oleh Nuh adalah membangun mezbah, mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tuhan pun senang atas korban yang dipersembahkan Nuh. Hal inilah yang Tuhan mengadakan perjanjian pada Nuh dan juga seluruh makhluk hidup, bahwa Tuhan tidak mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan manusia. Sebagai tanda perjanjian ini, Tuhan menempatkan busur Allah yang lazim kita sebut dengan pelangi. Istilah busur ini sangat penting. Busur adalah alat perang yang bisa membunuh musuh dengan jarak jauh. Allah menempatkan busur ini berarti Allah menghentikan amarahnya dan takkan mendatangkan air bah lagi menghukum manusia dan seluruh binatang yang ada dan makhluk hidup yang lain yang baik yang ada di darat, di dalam air ataupun di udara. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan berarti kita hidup oleh roh. Bagaimana kita bisa hidup oleh roh? Roh itu harus memenuhi kita. Hidup oleh roh berarti kita berserah kepada Roh Kudus dan ada kerendahan hati serta penyerahan diri di dalam doa. Di dalam ayat yang ke-20, hal yang pertama dilakukan Nuh saat keluar dari bahtera adalah mendirikan mezbah dan memberikan persembahan. Mendirikan mezbah menunjukkan hubungan khusus dia kepada Allah. Memberikan persembahan berarti bersyukur kepada Allah. Memberikan persembahan berarti memberikan tubuh kita untuk Tuhan dan menjaga kekudusan tubuh kita serta hidup dalam kasih seperti Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kasih Yesus yang paling besar adalah saat Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Menjaga tubuh kita dari segala kecemaran untuk bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita dan dengan menjaga kekudusan. Kita memberikan korban yang harum bagi Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara-saudara sekalian dan jemaat yang kukasihi untuk menyikapi masa kita keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan taat kepada pemerintah dan gembala saudara. Karena dikatakan gembala bertanggung jawab atas jiwa saudara. Di zaman Nuh, dia taat kepada perintah Tuhan. Maka keadaan Nuh aman, dan demikian kita yang hidup dalam zaman now di akhir zaman, perkuat ketaatan saudara akan firman Tuhan dan belajar terus untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Mari di akhir zaman ini saudara, kita sudah masuk ke dalam new normal yang sebentar kita akan banyak beraktivitas kembali. Sebelum itu saudara, mari kita sikapi seperti Nuh menyikapi setelah lewat daripada air bah itu menjadi kering. Mari saudara, untuk itu saya mengajak sebagai gembala sidang untuk saudara sungguh-sungguh mentaati setiap protokol-protokol yang pemerintah lakukan untuk menyelamatkan kita. Mari saudara, bukan berarti kita belum beribadah di gedung gereja atau dibatasi, bukan berarti kita sedang membatasi kuasa Tuhan, tidak. Tapi Tuhan sesungguhnya sedang membuat bahtera bagi yang percaya pasti selamat. Mari angkat tangan saudara. Sebagai hamba Tuhan saya akan berdoa. Bapa,
Terima kasih kami boleh diselamatkan oleh karena bahtera yang Tuhan siapkan bagi kami. Karena kami taat dengan firman Tuhan. Taat dengan tuntunan firman-Mu atas setiap pengembalaan kami Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan warta visual itu Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat, mungkin mengalami tekanan-tekanan sosial, mengalami kehilangan pekerjaan dan segala sesuatunya. Tuhan Yesus yang akan memberikan perlindungan, memberikan terobosan, penjagaan dan pemeliharaan yang luar biasa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan yang sakit hamba perkatakan di dalam otoritas kuasa nama Tuhan, engkau sembuh. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.